Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan, di mana kaidah pencacahan ini merupakan salah satu subbab dari bab peluang. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan apa itu peluang? Nah, untuk mengingat kembali bahwa peluang itu biasanya kan diartikan sebagai kesempatan. Peluang biasa diartikan sebagai kesempatan. Nah, namun peluang dalam matematika atau istilahnya itu probabilitas dalam matematika, peluang itu disebut sebagai probabilitas, yaitu suatu cara untuk memprediksikan atau memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu itu dapat terjadi. Nah, untuk mempelajari peluang, salah satu di dalam bab peluang itu ada kaidah pencacahan. Oke, langsung saja kita pelajari mengenai aturan kaidah pencacahan dalam bab peluang ini. Nah, dalam kaidah pencacahan sendiri ada dua aturan. Yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan dan yang kedua adalah aturan perkalian. Di mana dalam aturan penjumlahan nanti kita mengoperasikan menggunakan operasi penjumlahan, dan begitupun untuk aturan perkalian nanti kita operasikan dengan aturan perkalian. Nah, bagaimana sih kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, perkalian? Nah, langsung saja untuk aturan yang pertama adalah aturan penjumlahan. Namun sebelumnya di sini ada definisi tentang kaidah pencacahan terlebih dahulu, di mana kaidah pencacahan adalah suatu aturan atau ketentuan yang digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap segala peluang kemungkinan yang dapat berlangsung pada sebuah eksperimen. Nah, untuk aturan penjumlahan sendiri, ketika misalkan ada N1 cara untuk melakukan kegiatan 1, kemudian ada N2 cara melakukan kegiatan 2, NK melakukan kegiatan K, di mana semua tingkatan di mana semua kegiatan tidak dapat dilakukan bersamaan, maka banyaknya cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah NK. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika ada suatu kegiatan, misalkan kegiatan mau pergi ke Banyumas. Nah, ada berapa cara pergi ke Banyumas? Misalkan ada 2 jalan atau 2 cara. Misalkan dari jalan A dan jalan B. Kemudian untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta, misalkan ada 5 cara atau 5 jalan yang bisa ditempuh. Nah, kan untuk melakukan perjalanan ke Banyumas atau ke Jogja tadi kan tidak bisa melalui semua jalan dilakukan kan, pasti kita harus memilih salah satunya. Nah, kegiatan itu kan tidak dapat dilakukan secara bersamaan, pasti harus salah satunya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kapan digunakan aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan digunakan jika yang pertama ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Kata kuncinya itu biasanya atau. Untuk contoh aturan penjumlahan, misalkan Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda, dan 4 sepeda motor. Berapa cara Sultan dapat pergi ke kantor dengan kendaraannya? Nah, Sultan kan punya 3 mobil, 2 sepeda, dan 4 sepeda motor. Kalau mau pergi ke kantor dengan kendaraannya kan tidak mungkin semuanya dipakai kan. Pasti salah satu kendaraan yang akan digunakan, hanya salah satu kendaraan saja yang dapat digunakan. Tidak mungkin Sultan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan menggunakan mobil sekaligus menggunakan sepeda dan motor, itu kan tidak mungkin. Nah, di sini dalam kejadian ini maka kita menggunakan contoh aturan penjumlahan. Jadi untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa Sultan hanya dapat menggunakan salah satu kendaraan, ya kan?
Sultan hanya dapat menggunakan salah satu kendaraan, tidak mungkin dapat menggunakannya secara bersamaan. Jadi dengan aturan penjumlahan, banyaknya Sultan pergi ke kantor, banyaknya cara Sultan pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah 3 tambah 2 tambah 4, yaitu ada 9 cara. Maksudnya ada 9 cara atau 9 pilihan yang dapat Sultan lakukan atau Sultan pilih untuk pergi ke kantornya. Jadi inti dari aturan penjumlahan itu adalah ketika suatu kejadian atau suatu cara yang dilakukan dengan waktu yang tidak bersamaan. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah aturan perkalian. Dalam aturan perkalian ini sebenarnya adalah kebalikannya dari aturan penjumlahan. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, dan NK melakukan kegiatan K, di mana kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Maka banyaknya cara melakukan kegiatan adalah dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu cara 1 dikali cara 2 kali cara 3 sampai banyaknya cara. Nah, kapan sih aturan perkalian itu digunakan? Aturan perkalian digunakan yang pertama jika ada suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap. Kemudian, ada beberapa kegiatan yang semuanya harus dilakukan. Dan kata kunci atau kata penghubung dari aturan perkalian itu biasanya menggunakan kata dan. Kalau tadi aturan penjumlahan menggunakan kata atau, kebalikannya nih, di aturan perkalian kita menggunakan kata dan. Ya. Kemudian untuk contoh aturan perkalian. Misalkan, Rina mempunyai 2 jilbab, 4 baju, dan 5 celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Rina. Nah, dari sini, Rina kan punya 2 jilbab, 4 baju, dan 5 celana panjang. Di peristiwa ini, di kejadian ini, Rina pasti bisa menggunakan semuanya kan? Maksudnya itu Rina bisa menggunakan jilbab, terus menggunakan baju, dan menggunakan celana sekaligus, ya kan? Nah, untuk menentukan banyaknya variasi pakaian atau banyaknya cara yang dapat digunakan Rina, maka kita menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini Rina dapat memakai jilbab, baju, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan aturan perkalian, banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Rina adalah 2 kali 4 kali 5, yaitu ada 40 cara. Nah, jadi inti pembahasan dari materi ini adalah untuk aturan pada kaidah penjajahan ini, untuk aturan penjumlahan itu adalah digunakan ketika suatu kejadian yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dan kebalikannya, yaitu aturan perkalian adalah suatu kejadian yang dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk melatih pemahaman kalian, jangan lupa berlatih kuis ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.